kita ini punya niat yang tulus Iya, untuk benar. mempromosikan tentang NTT lah. Iya. Jadi kayak contohnya di Atambua itu pernah festival Fulang Fulang Fehan, iya. tahun 2019. Itu kita menawarkan diri untuk jadi official media partner. Oke. Oh, halo guys, hello everyone, welcome back to the Total Lari Podcast. Podcast anak kecil NTT with me tentunya Dobe Papa bukan belah ketupat. Kesempatan kali ini kami kehadiran tamu anak muda, ya berasal dari Atambua, lebih tepatnya dari Malaka, produk unggulan dari Malaka, tapi sekarang lebih banyak menetap di Jakarta dan tetap dengan passionnya sebagai seorang content creator juga, dan banyak hal yang dia sudah lakukan. Terlebih untuk seluruh anak-anak muda di NTT. Kami sambut dengan sukacita Kak Arianto. Selamat datang. Saya tidak bisa bilang malam, siang, atau pagi. Nanti mereka komen lagi. Oh, oke. Terima kasih buat Dope dan tim Total Lari sudah Kami yang berterima kasih karena dirimu orang sibuk meluangkan waktu untuk datang dalam studio kami yang kecil, mungil, imut seperti keong racun ini. Gimana kabarnya Kak Ari? Aman, sehat. Puji Tuhan ya? Iya. Atambua hujan ya? Atambua hujan. Iya. Riskan sekali. Tapi hujan itu mengundang. Ya. Mengundang apa ini? Mengundang lagu hantam. Oh, gitu. Gimana kabarnya Kakak? Ya, sejauh ini sehat ya? Iya. Sudah berapa lama berada di Atambua ini? Sudah 2 hari sih. 2 hari. Iya. Adakah hal-hal yang ingin dikerjakan di Atambua ini atau project rahasia gitu? Ya, project sih masih seputar soal anak Timur Hits lah. Oke. Iya. Seperti teman-teman semua yang nonton channel kami ini, Kak Arianto ini adalah pemegang kekuasaan penuh di account Anak Timur Hits. Yang kebanyakan seluruh tenar-tenar NTT Raya ini belum hits kalau belum pernah masuk di akun Anak Timur Hits ya. Oke. Iya. Itu mulai dari influencer, dari yang saling menjalankan itu apa saya tahu itu. Iya. Cantik-cantik ya. Iya, memang kadang ada ada semacam orang bilang tuh kalau lu belum masuk di akun Timur Hits, lu belum hits. Memang itu kenyataan. Benar sekali. Itu waktu zaman saya kuliah juga. Saya dan teman-teman saya tuh berburu untuk masuk itu. Dan kami pernah di-repost itu dan kami bersyukur 3 hari kami doa koronka. Harus doa koronka dulu. Harus. Setelahnya doa putus dan langsung hilang. Well, Kak Ari, sebagai seorang admin dari Anak Timur Hits, Oke. apa sebenarnya tujuan dari akun Anak Timur Hits itu? Oke. Jadi buat teman-teman yang mungkin nonton channel Total Lari, jadi akun Anak Timur Hits ini dibuat tahun 2017. Oke. Itu memang saya sendiri yang bikin di Jakarta. Wow. Jadi pas Juni 2017 saya buat akun Anak Timur Hits. Pertama itu kita lebih fokus ke kampanye biar orang tuh bangga, terutama anak muda NTT itu bangga memakai tenun NTT. Iya. Jadi salah satu caranya itu ya kita repost anak-anak milenial yang memakai tenun NTT. Ya dengan harapan kan kadang secara psikologis tuh orang kalau di-post begitu dia merasa bangga. Betul. Jadi ya begitulah, awalnya seperti itu. Dia mau terus untuk pakai ya? Iya, betul. Dan saya lihat banyak sekali destinasi ya, teman-teman anak-anak mereka foto tuh. Ada di Labuan Bajo, kemudian di-repost, ditaruh hashtag nama Instagramnya, kemudian banyak followersnya. Betul. Apakah itu salah satu tujuan dari Anak Timur Hits supaya orang yang di-repost kembali fotonya tuh menjadi seorang selebgram? Jadi gini, kalau teman-teman lihat postingan Anak Timur Hits, itu selalu mention orang yang ada di dalam foto. Terus kalau mungkin teman-teman lihat ada latar pariwisata atau mungkin kebudayaan NTT, itu maksudnya sebenarnya ya kayak bukan hanya tenunnya yang kita jual, tapi tapi ada juga kita mau mempromosikan pariwisatanya. Terus kenapa kita mention orangnya ya dengan tujuan orang itu merasa bangga. Iya. Nah, dengan sendirinya dia akan kayak ya itu semacam kayak marketing begitulah. Dia sendirinya akan memberitahukan ke kawan-kawannya. Ya gitu-gitulah pokoknya. Iya. Luar biasa, banyak sekali
pada akhirnya menjadi selebgram. Awalnya saya lihat 1.000, terakhir naiknya 11.000. Iya. Itu banyak, dari Malaka juga banyak gitu teman-teman Malaka itu. Iya, jadi anak Timur Hits itu analitiknya paling banyak dari Kupang sebenarnya. Iya, dari benar. Kupang. Atambua urutan kedua, kemudian dari daerah-daerah di NTT lain, termasuk di luar sih ada Bali, Jakarta. Oke. Oh berarti lokusnya bukan saja tentang NTT ya, tapi Betul, luar betul. juga. Iya. Karena memang tujuannya apa ya? Kita mengangkat semua potensi yang ada di NTT, termasuk talenta, terus pariwisata, kebudayaan segala macam. Tujuannya itu untuk mengabarkan kepada orang di luar NTT. Jadi memang kita tidak ya segmentasinya bukan hanya khusus. Oh, alright. Iya, benar. Supaya lebih meluas ya. Iya, betul. Kita kembali lagi, orang pasti akan bertanya. Setiap kita membuat satu account, kita memiliki tujuan. Ya, dirimu memiliki tujuan bahwa untuk merepresentasi tentang anak-anak NTT, kain adatnya, pariwisatanya. Tapi apakah di balik semua itu ada sokongan dari pemerintah, dinas pariwisata, ataukah pure dirimu sendiri yang Oke. membangun semua ini? Iya. Jadi kita tim sebenarnya. Oh, Kita tim. Memang awalnya saya sendiri yang mulai, tapi kemudian saya bertemu kawan-kawan. Kita ada 7 orang. Oke. Tapi semuanya dari NTT. Oke. Semuanya dari asli NTT. Hanya memang apa ya? Backgroundnya itu berbeda-beda lah. Ada yang kerja, terus ada yang mahasiswa, dengan latar yang berbeda-beda lah. Jadi seperti itu. Alright, berarti tetap berdiri sendiri ya tanpa bantuan dari Ya, pemerintah. betul. Ya, kita memulai anak Timur itu bukan dengan misalnya titipan dari siapa. Biasanya kan kayak gitu. Apalagi untuk account yang sebesar ini dengan jumlah followers yang sangat banyak ini kan pasti pemerintah juga melirik, terutama dinas pariwisata lah. Iya. Itu kan sebagai salah satu marketing dari mereka juga. Iya. Apakah pernah ditawarkan untuk bergabung, join gitu? Tidak sih, malah kita yang menawarkan diri. Wow. Kita yang menawarkan diri ya, maksudnya gini, kita ini punya niat yang tulus untuk benar. apa ya, mempromosikan tentang NTT lah. Iya. Jadi kayak contohnya di Atambua itu pernah festival Fulang Fehan, iya. tahun 2019. Itu kita menawarkan diri untuk jadi official media partner. Oke. Nah, jadi ya maksudnya bukan permintaan dari pemerintah atau apa, tapi kita sadar Iya. sebagai kita anak-anak daerah, kita ingin berkontribusi lah untuk daerah itu seperti apa. Nah, akhirnya kita turunlah ke Fulang Fehan dengan biaya tiket sendiri, segala macam, akomodasi semuanya. Jadi seperti itulah. Iya, responsibility dari kalian Iya, ya. betul. Dan teman-teman juga karena memang cinta akan NTT. Iya, asli NTT harus Asli cinta dong. Iya, bener. Iya, Kak Ari dari Malaka ya. Iya. Desa mana kalau boleh tahu? Desa WOE. WOE, mama-mama di WOE harus bangga ya. Ini mama-mama orang pribadi tapi dia punya jumlah followers itu mama-mama tahu tuh seperti pengikut. Kalau beliau ingin jadi kades, satu kali pergi langsung jadi mama di WOE Raya tuh akan pilih dia semua. Jadi betul. harus berbangga ya semua masyarakat WOE terlebih Kabupaten Malaka ini produk unggulan dari Malaka. Kan berterima kasih juga karena kita tetangga tentunya. Well, setelah semua yang Kak Ari dan teman-teman lakukan, sekarang kita berbicara tentang background dari dirimu sendiri. Oke. Ya, seperti tadi dikatakan bahwa dalam akun Timur Hits juga ada teman-teman mahasiswa, ada pekerja kantoran, ada juga yang freelance mungkin. Ya, freelance itu kata kerennya, kebanyakan kita tidak kerja. Gitu. Pekerja lepas ya. Ya, Kak Ari sendiri, background pendidikannya itu apa kalau kita boleh tahu? Saya SD di Malaka. Malaka. Di desa mana? Desa WOE. WOE juga. Oke, WOE SD WOE. Tapi waktu itu masih Kabupaten Belu. Iya, Kabupaten Belu. Iya, masih Bapak Joakim Lopez ya. Sudah lupa. Oke, lanjut. Oke. Terus SMP di Halilulik. Halilulik. HTM Halilulik. Oh, HTM Halilulik. Oke. Halilulik. Kemudian masuk seminari Lalian. Oke, orang pintar-pintar. Aduh. Iya. Dari seminari lanjut ke sempat di seminari tinggi. Mikael Kupang. Bukan, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke. Beda ya. Jadi langsung di Jakarta.
menempuh ilmu filsafat. Wow. Etos, patos, dan logos. Oh, tahu tidak artinya? Sangat tahu kakak. Lanjut. Oke, jadi setelah seminar tinggi, filsafat segala macam, kemudian di akhir filsafat saya itu ditawari untuk bekerja di salah satu program di RCTI. Wow. Ya. Jadi sebagai scriptwriter, kalau ya, penulis naskah. Jadi kalau teman-teman nonton program TV, kayak presenternya membaca berita, itu naskahnya itu bagiannya kami seperti itu. Terus editornya mengedit sesuatu itu pun berdasarkan naskah yang ada. Seperti itu. Programnya namanya Silet. Oh, Silet. Ya. Setajam Silet. Oh iya ya. Jadi sambil di Silet, saya mengambil lagi kuliah broadcasting, bidang penyiaran di Universitas Mercubuana. Oh, Mercubuana. Berarti itu strata 2? Bukan, tetap S1. Oh, tetap S1. Oke. Karena pertimbangan saya, kita kalau belajar ilmu itu dari S1, itu akan banyak ilmu yang diserap. Tapi kalau lu langsung dari satu jurusan yang berbeda, tidak linear. Ya, tidak linear dan juga ilmu yang diserap kurang. Iya, benar. Seperti itulah, karena S2 kan hanya lanjutan sebelumnya. Jadi seperti itu. 10 tahun di Silet. Wow. Oh my God. 10 tahun di Silet sebagai penulis naskah. Kita 10 kali mendapat penghargaan Panasonic Gobel Award. Wow. Iya. Bangga juga ya, bangga menjadi luar biasa. Terus saya memutuskan untuk resign dari program itu. Silet. Oke. Saya bersama seorang rekan membuka usaha sendiri. Saya berpikir bahwa sampai kapan saya harus menjadi karyawan untuk orang lain? Kapan saya bisa bekerja untuk diri saya sendiri kan? Akhirnya kita buka usaha lah, buka toko pakaian anak. Oke. Apakah sudah memiliki anak belum ya? Belum. Tujuan yang mulia ya? Iya. Buka toko pakaian anak di salah satu mall di Jakarta. Kemudian sambil toko pakaian anak, kita juga buka usaha laundry dan kedai kopi. Kedai kopi namanya Kedai Kopi Boleh Lebo. Boleh Lebo ya? Jadi orang yang datang di situ, menu yang kita siapkan semuanya bernuansa NTT. Kopi-kopinya dari NTT, termasuk yang favorit kopi Lakmaras. Oh, Lakmaras. Yeah. Oh, yang Tambua punya nih kan? Betul. Benar. Oke, terus masuk pandemi tahun awal 2020 ya. Awal 2020 ya, semua usaha di Jakarta itu anjlok lah. Akhirnya usaha kita kena. Ya, saya berpikir gimana caranya biar saya tetap punya penghasilan. Akhirnya masuk lagi ke TV. RCTI lagi? Bukan, sudah beda. Satu program di Trans 7, satu program di SCTV. Wow. Itu like my dreams itu, but never come true ya. Sambil bekerja saya tetap memelihara mimpi itu untuk punya usaha sendiri. Ya, punya usaha sendiri. Punya usaha sendiri dan bisa menghasilkan maksudnya untuk diri saya sendiri, saya sendiri menjadi bos gitu. Iya, betul. Ya, akhirnya akhir 2020 saya membulatkan tekad untuk resign dan pulang ke NTT, memulai sesuatu yang baru lah. Di NTT. Akhirnya Maret 2021 pulang ke NTT. Berarti sudah hampir setahun ya? Kalau masuk tahun baru, berarti 2 bulan setelah Januari Februari, berarti setahun sudah berada di NTT. Betul. Berarti selama di NTT fokusnya adalah akun Anak Timur Hits. Ya, itu salah satunya. Tapi memang tetap yang menjadi utama kita Anak Timur Hits. Karena saya dengan kawan-kawan itu banyak mimpi lah dengan komunitas ini. Jadi saya pikir banyak hal yang bisa kami semacam kontribusikan untuk daerah. Jadi memang porsinya, fokusnya lebih besar ke Anak Timur Hits, selain misalnya job-job sampingan. Benar.
menghidupi diri lah seperti itu. Luar biasa. Anda memiliki daftar portofolio yang sangat gemilang karena kita sama-sama tahu. Maksudnya saya juga tahu tentang broadcaster itu bagaimana. Untuk kita apply dalam satu, apalagi industri pertelevisian yang sekelas RCTI dan Trans TV, bahkan SCTV, dirimu apply dengan begitu gampangnya masuk. Berarti orang sudah melihat memang dirimu punya sesuatu yang lebih dari yang biasanya. Dan itu luar biasa. Kami tidak tahu apakah teman-teman di NTT Raya ini apakah banyak juga yang seperti dirimu, kita tidak pernah tahu. Tapi sejauh ini, ya, dirimu sangat luar biasa. Bagi saya yang langsung berbicara dengan dirimu tuh, jujur sekali. Orang bilang, to be honest ya, dirimu sangat luar biasa. Terima kasih. Setelah memutuskan untuk hijrah datang kembali ke NTT ini, dan memutuskan untuk mulai membuka usaha. Usaha apa kira-kira yang dirimu sedang rintis kembali di NTT ini? Ya selain akun Anak Timur Hits yang tetap dirimu sebagai admin. Jadi sebenarnya seperti yang tadi saya bilang, porsinya lebih besar ke Anak Timur Hits karena kita punya banyak mimpi. Jadi lebih banyak pikiran dan tenaga itu difokuskan untuk program-program Anak Timur Hits. Kita punya program yang banyak untuk pemberdayaan, untuk membantu UMKM menjual produk mereka. Terus Anak Timur Hits sendiri sudah berkembang lagi, didaftarkan di notaris untuk hak paten. Bukan, hak cipta. Jadi sebuah lembaga yang ya disahkan oleh notaris. Fokusnya lebih ke pemberdayaan. Jadi memang untuk waktu setengah tahun lebih ini lebih banyak fokusnya ke situ sih. Kalau untuk pekerjaan yang menghasilkan ya seperti kayak menjadi dipakai jasnya untuk digital marketing. Berarti dapat kita katakan Anak Timur Hits juga menjadi lahan rezeki juga ya, buat tim dan juga teman-teman yang lainnya. Ya, itu memang mimpi kita sih sebenarnya. Kita tuh ingin menjadi perpanjangan tangan, berkatlah untuk orang lain, terutama untuk anak-anak NTT lah. Jadi seperti itu. Selain Anak Timur Hits, apakah ada platform yang lain yang sedang dirimu dan teman-teman lain siapkan untuk kita harus buat platform yang lebih besar lagi? Apalagi sekarang sudah dipatenkan menjadi satu lembaga yang sah ya. Itu biasanya arahnya itu akan mungkin menjadi satu rumah produksi, rumah film atau apa. Apakah itu menjadi salah satu mimpi dari teman-teman di bawah naungan KARI ini? Rahasia dong. Yang jelas kami punya misi untuk seperti yang tadi saya bilang, menjadi perpanjangan tangan berkat untuk teman-teman semua, terutama anak kreatif di NTT. Jadi ya tunggu saja lah, pasti ada. Berarti salah satu tenan yang di Atambua yang Anak Timur Hits yang di Plaza itu kerjasamanya juga dengan kakak? Betul, itu Belu Store memang punya kita. Oh gitu. Iya, itu memang kerja Anak Timur Hits. Wow, luar biasa ya. Saya tidak tahu apakah teman-teman dalam krunya KARI itu memang kalau kita satu tim dari banyak latar belakang itu akan menghasilkan banyak juga ide-ide ya. Iya. Saya tidak tahu apakah yang dari mahasiswa itu menghasilkan juga banyak. Pasti dia punya tentang marketing digital atau apa. Dari KARI mereka cara pembagian porsinya tuh gimana? Beruntungnya kita dalam satu tim tuh latar belakangnya berbeda-beda. Tidak hanya satu. Jadi kita saling memperkaya lah, Misalnya ada yang di bidang IT, ya dia memang fokus menggarap segala sesuatu yang berhubungan dengan IT. Terus misalnya di bidang bisnis, dia ahli di bidang bisnis, dia menggarap konsep bisnisnya untuk Anak Timur Hits sendiri. Ya kalau saya misalnya backgroundnya di broadcasting, ya itu mungkin nanti lebih banyak pekerjaan-pekerjaan yang pokoknya tentang digital seperti itu. Gitu sih pembagiannya. Luar biasa. Berarti sudah tahu tupoksi masing-masing ya? Iya. Mantap jiwa gitu. Pantas bukan kaleng-kaleng ya. Sudah 4 tahun ya?
dari hampir 2017. Ya, Ya, hampir 4 tahun. Itu waktu sama si kuliah juga. Semua orang berlomba-lomba untuk di-repost oleh anak Timor Hits dan saya bersyukur saya pernah di-repost. Ya, teman-teman saya di Unwira tuh tahu beberapa kali saya masuk. Dan saya sangat bahagia untuk hal itu. Haryanto, sebagai seorang broadcaster muda dan handal, kita tidak bisa mengatakan bahwa dirimu baru belajar karena 10 Panasonic Global Awards itu bukan kaleng-kaleng itu. Apa pesan yang ingin dirimu berikan pada anak-anak NTT, Atambua, Malaka, Flores Raya tentang bagaimana menjadi seorang broadcaster itu? Mungkin saya bercermin dari anak Timor Hits saja ya. Anak Timor Hits itu mulai dari nol sama sekali. Modalnya hanya niat yang tulus untuk memberikan yang terbaik kepada NTT. Jadi buat teman-teman kreatif, terutama mungkin teman-teman yang di bidang podcast, memang memulai itu jangan berpikir yang besarnya dulu. Kalau tidak akan jalan-jalan. Jadi ya sudah, mulai dari apa yang ada dengan peralatan secukupnya, tidak apa-apa. Yang penting mulai, sambil berjalan dia akan berkembang dengan sendirinya. Itu seperti anak Timor Hits. Kita proses awalnya itu banyak berkorban lah. Untuk misalnya kita bikin event yang menghimpun anak-anak muda NTT di Jakarta, juga Bandung, Malang, Lampung datang juga. Kita pernah bikin event eksibisi budaya NTT lah di Anjungan NTT. Itu kita dengan modal sendiri. Wow. Kita bikin event itu dengan modal sendiri. Jadi maksudnya ya kalau kita punya niat yang tulus, apapun akan kita kasih lah. Jadi seperti itu buat teman-teman yang di bidang kreatif, mulai saja dulu, pelan-pelan dia akan menjadi besar dengan sendirinya. Terus mungkin berikutnya kita yang bergerak di bidang semacam influencer lah. Influencer lah di media sosial. Harus diperhatikan juga etika yang harus, karena dunia digital itu sangat luas tapi riskan juga untuk resiko misalnya pelanggaran hukum segala macam. Itu teman-teman harus paham juga biar tidak jadi bumerang karena masalah untuk diri sendiri gitu. Jadi harus perkaya diri dengan ilmu dan wawasan tentang etika bermedia sosial yang benar. Kayak seperti itulah. Mantap sekali. Berarti ya memang kita tidak mimpi itu boleh besar ya, tapi kita mulainya jangan terlalu dengan harapan yang harus memiliki kameranya 60 juta. Iya betul. Itu sangat mulu. Iya. Tidak jalan. Kebanyakan konsep itu terakhir tidak jalan. Betul. Tapi sikat aja ya. Karena ya sambil jalan berkat itu akan datang dengan sendirinya. Iya. Yang penting niat kamu baik. Saya rasa ya yang di atas juga tidak tutup mata untuk kamu. Pasti akan ada jalan seperti itu. Wow, luar biasa. Kami sangat bersyukur sekali dirimu bisa hadir dalam tempat kami yang mungil dan kecil ini dengan segudang prestasi. Saya harus mengatakan bahwa orang selalu melihat yang di depan layar itu selalu bagus, tapi di behind the scene-nya itu banyak sekali kepala yang bekerja. Dan Anda salah satu kontributor dalam meraih 10 Panasonic Global Award dari acara silet yang pernah dirimu bekerja di balik layarnya. Profisiat untuk hal itu, dirimu sudah membanggakan NTT ini, terlebih Kabupaten Malaka dan juga Atambua, ya karena SD-mu waktu itu masih dalam cakupan wilayah Kabupaten Belu. Terima kasih banyak Kak Haryanto. Sukses buat akun Anak Timor Hits-nya dan juga project-project selanjutnya. Kami doakan semuanya lancar dan semoga one day kita bisa berkolaborasi. Oh iya. Iya, memang harapan kami itu bisa banyak berkolaborasi dengan komunitas-komunitas kreatif di NTT. Karena kita yang bekerja di bidang seni dan entertain itu kalau makin banyak kolaborasi itu hasilnya akan bagus lah. Mantap. Kami berterima kasih sekali. Semalam kita baru menonton Cinta Bete ya. Dan semoga setelah kita menonton, saya yakin dari otak-otak begini akan banyak sekali muncul senior-senior muda dari NTT ini. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Maaf. Iya, bisa langsung. Saya cukup penasaran dengan channel Totolari.
Kenapa sih dinamakan Toto Lari? Filosofinya gini, kami dipertemukan dengan situasi di mana teman-teman saya ini cowok semua sukanya minum mabuk. Oke. Lalu satu ketika kami berada di usaha teman saya, warung kedainya, saya selesai syuting dengan salah satu teman konten kreator juga di Atambua. Mereka menanyakan kepada saya, gimana syutingnya? Saya bilang baik, saya senang. Nah, kalau gitu kita berbuat sesuatu yang berbeda. Jadi pada saat itu kami berpikir, kami berada di satu tempat dengan situasi yang tidak terlalu resmi sekali. Jadi kami berada di tempat itu dan kami berpikir bahwa, oh ini kami yang Toto Lari. Toto Lari, jadi seperti kakak datang. Ayam itu dia kalau totok satu makanan, dia akan meninggalkan bekas. Bekas dalam setiap totokannya. Jadi dia mengambil berasnya, tapi bekasnya tetap ada. Makanya Toto Lari. Jadi kakak datang, kakak Toto di sini, kakak pergi dan meninggalkan bekasnya. Bekasnya itu adalah video yang akan ditonton oleh banyak orang. Bekas Gitu. itu adalah pesan positif. Benar sekali. Generasi muda ya. Gitu dia. Luar biasa. Luar biasa mulia ya. Saya sangat tahu nih orang filosofi orang-orang ex seminari mereka tuh memang sangat kritikus untuk hal itu. Thank you